saya Widya Ramawati. Saya akan menjadi guide Anda untuk beberapa menit ke depan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu taman wisata di Yogyakarta, yaitu Taman Sari, Yogyakarta. Silakan simak video berikut ini. Saya akan menjelaskan secara umum tentang Taman Sari. Taman Sari Yogyakarta atau yang mendapat sebutan The Fragrant Garden adalah situs bekas taman atau kebun istana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kebun ini dibangun pada zaman Sultan Hamengkubuwono ke-1 pada tahun 1758 sampai dengan 1765. Alasan dibangunnya Taman Sari adalah sebagai tempat meditasi dan peristirahatan raja atau sultan yang berkuasa beserta keluarganya dari hiruk-pikuk masalah keraton. Alasan lainnya adalah sebagai benteng pertahanan. Luas Taman Sari sekitar lebih dari 10 hektar dan kompleks Taman Sari setidaknya dapat dibagi menjadi 4 bagian. Mari kita simak video berikut ini. Bagian pertama, dulunya terkenal dengan nama Segaran, sebab terdapat danau buatan dan merupakan tempat yang sangat eksotis. Namun, bagian ini tidak lagi tersisa dan telah berganti menjadi pemukiman yang bernama Kampung Taman. Di dekat danau buatan ini terdapat sebuah pulau buatan yang di bagian tengahnya terdapat pohon kenanga, sehingga pulau tersebut dinamai Pulau Kenongo. Di atas pulau buatan tersebut didirikan sebuah gedung berlantai 2, Gedong Kenongo. Gedung tersebut di bagian pertama ini cukup tinggi. Dari anjungan tertingginya, orang dapat mengamati kawasan Keraton Yogyakarta dan sekitarnya sampai keluar benteng Baliwarti. Dari jauh, gedung ini seperti mengambang di atas air. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika kemudian Taman Sari dijuluki dengan nama Istana Air atau Water Castle. Bagian selatan dan barat Pulau Kenongo terdapat pulau buatan dan bangunan melingkar seperti cincin. Pulau di bagian selatan bernama Pulau Cementi yang dahulunya digunakan sultan untuk tempat bermeditasi dan menenangkan diri. Di tempat ini terdapat sumur yang menggantung hingga dinamakan pula Sumur Gumantung. Bangunan di bagian barat Pulau Kenongo bernama Sumur Gumuling. Tetapi dikarenakan pandemi, wisatawan sementara dilarang masuk dikarenakan tempatnya yang lembab. Saya akan memberikan beberapa gambaran. Tempat ini dahulunya digunakan sebagai masjid. Bagian yang lebih tinggi digunakan imam untuk memimpin sholat. Dan keempat tangga yang mengitari seperti cincin digunakan untuk menuju lantai 2 bangunan ini. Di bagian bawah keempat tangga tersebut digunakan sebagai tempat wudhu. Bagian kedua dari Taman Sari terdiri dari beberapa gedung, yakni Gedung Gapura Hageng, Gedong Lopak-Lopak, Gedong Sekawan, Gedong Gapura Panggung, Gedong Temanten, dan Umbul Pasiraman. Beberapa gedung tersebut hanya menyisakan beberapa bagian kecil, seperti Gedung Gapura Hageng yang merupakan pintu utama untuk sultan yang terletak di bagian paling barat dan beberapa sisa gedong-gedong yang ditandai beberapa pintu. Teman-teman masih dapat melihat Umbul Pasiraman yang biasa disebut juga Umbul Binangun. Umbul Pasiraman terbagi menjadi 2. Bagian pertama
Dahulunya digunakan untuk pemandian permaisuri dan keluarga kerajaan yang seluruhnya harus perempuan. Hal ini dimaksudkan supaya perempuan kala itu dapat tetap memanjakan diri tanpa terganggu. Tempat ini digunakan sebagai ruang ganti permaisuri kerajaan. Bagian kedua, umbul pasiraman digunakan untuk tempat pemandian sultan. Tempatnya lebih kecil dibandingkan tempat pemandian untuk permaisuri. Keempat Taman Sari sudah tidak tersisa lagi dan telah berubah menjadi pemukiman warga. Lorong-lorong yang ada di Taman Sari merupakan lorong bawah tanah yang digunakan menghubungkan antara keraton, Taman Sari, dan pojok benteng. Hal tersebut berkaitan dengan taktik perang yang dimiliki oleh Sultan dalam melawan musuh, terutama pasukan Belanda. Apabila sewaktu-waktu Belanda melakukan serangan, Sultan beserta keluarga akan segera memasuki lorong untuk berpindah ke tempat yang lebih aman. Selain itu, para prajurit keraton juga akan melalui lorong tersebut sebagai akses keluar masuk untuk memperkuat pertahanan di bagian keraton dan pojok benteng. Taman Sari adalah bangunan yang penuh akan makna filosofi dan merupakan bagian dari sejarah perjuangan. Dari saya,
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.